Istri sama mertua tuh kenapa ya nggak ada yang akur? Lu kan udah nikah. Coba gimana menurut lu? Gimana? Lu kan udah nikah. Coba gimana menurut lu? Gimana? Eh? Ulang, serius. Ngapain diulang, lanjut aja anjir. Istri sama mertua tuh kenapa ya nggak ada yang akur? Lu kan udah nikah. Coba gimana menurut lu? Ya Tom and Jerry lucu. Ya iya maksud gua Kejar-kejaran terus tiap hari. ada nggak sih yang maksudnya yang istri sama mertuanya akur tuh? Itu Gigi sama Mama Ami. Iya ya, tapi kan ekonominya juga bagus. Berarti gara-gara ekonomi dong? Tidak semuanya. Kita, ya, dua sisi itu bisa saling menerima. Dan peran pentingnya adalah seorang suaminya, suami dan anak dari seorang ibunya yang paling penting. Suami dan anak dari seorang ibu. Iya, si laki-lakinya itu yang maksud gue yang lebih penting itu laki-laki, peran laki-lakinya itu di situ dipertaruhkan. Dia bisa nggak melit istrinya untuk menyukai ibu mertuanya dan dia bisa nggak menjelaskan kayak orang tuanya bahwa istrinya adalah yang terbaik, bahwa itu pilihannya. Iya maksud gue gini loh. Apa sih yang membuat mereka itu nggak akur gitu? Maksudnya kok kebanyakan kayak di sosial media tuh cerita-cerita tuh kayaknya mertua tuh kayak sama istri tuh kayak benci gitu. Apa gitu penyebabnya? Rasa memiliki. Rasa memiliki gimana? Rasa memiliki, jadi si orang ibu itu merasa dia sudah membesarkan anaknya dan dialah yang paling tahu tentang anaknya. Tapi saat sudah menikah, ya istri pun merasa hal yang sama karena dalam setiap harinya 24 jam bersama istrinya, baik buruk suaminya istrinya yang tahu, istrinya juga merasakan bahwasanya saya lebih tahu tentang suami saya dibandingkan ibunya. Jadi sama-sama sotoy. Cemburu. Bukan, si ibu ini merasakan bahwa ini adalah anak laki-lakinya itu, anak saya yang dari kecil sampai gede saya besarkan dengan karakternya yang saya sudah tahu sepenuhnya. Nah, setelah menikah kan tinggalnya beda tuh sama istrinya, ya kan? Iya. Tinggalnya beda kan. Istrinya mengenali karakter suaminya, yang susahnya, senengnya, jeleknya, baiknya, sehingga si istrinya merasa, oh enggak, saya juga lebih kenal kok sama suami saya dibandingkan orang tuanya. Jadi dua-duanya sama-sama saling sok-sok kenal, Padahal yang paling kenal temennya. bisa. Iya dong, kayak misalnya nih, kayak misalnya nih gue sama temen gue yang udah nikah, ya kan banyak kan rahasia-rahasia para suami itu sebetulnya yang lebih tahu tuh temennya nggak sih, bukan Enggak. istrinya. Laki-laki yang baik itu selalu menutupi aib keluarganya di manapun dia berada. Yang hanya boleh tahu laki-laki tersebut istrinya dan Tuhan. Bukan, maksud gue bukan aib si keluarganya dia atau aib si istrinya, tapi maksud gue kan cerita-cerita yang di luar yang istrinya nggak tahu tapi temennya tahu. Iya dong. Ya kan, bagaimanapun sebelum bertemu sama istrinya itu kan si laki-laki itu kan juga punya lingkungan. Iya, tapi kan maksudnya lingkungannya masih berjalan. Cuman maksud gue gini loh, ada nggak sih yang membuat si mertua itu tuh kayaknya benci banget gitu. Kadang-kadang hal-hal sepele tuh kayak jadi permasalahan gitu. Ya tadi gue bilang bentuk perhatian dari seorang suaminya itu setelah menikah dia akan lebih cenderung peduli kepada istrinya dan meninggalkan ibunya, atau dia bagi dua tuh badan, satu untuk istrinya, satu untuk ibunya. Karena dalam Islam seorang anak laki-laki itu milik ibunya sampai ibunya meninggal. Nah itu kadang para istri tuh kadang kan kalau menurut gue ya mereka nggak ngerti itu deh kayaknya. Maksud gue yang diutamakan tuh selalu dia tuh minta tuh istrinya yang jadi prioritas dibanding ibunya. Nah itu menurut lu gimana tuh? Ya dalam case-case tertentu benar memang istri itu lebih penting dibandingkan ibu dalam case tertentu, tidak semuanya ya. Ya contohnya? Ya ibaratkan ya kasarnya, kalau misalnya hari itu punya uang segitu-segitunya buat istri sama anak, lalu ibu minta, ya paling mau nggak mau dibagi kan. Yang pasti lebih prioritas 70% buat ke istri dan anak, 30% buat ke ibu. Oh iya sih, kebanyakan sih orang-orang tuh yang berdebat tuh karena itu ya. Iya. Si suami tuh masih memprioritaskan istrinya banget gitu.
Ya, Terus si mertuanya tuh jadi cemburu, jadi marah karena ngerasa lah gue yang gede ini anak. ya itu yang tadi gue bilang Itu di kan? awal. Iya. Jadi si ibu ini pun tidak menerima bahwasanya anak laki-lakinya tersebut sudah memiliki kehidupan yang baru, yang mana anak laki-lakinya tersebut menjadi nakoda bagi keluarganya saat ini. Segala bentuk jalur cerita dari keluarga tersebut, anak laki-lakinya lah yang menentukan. Kan tanggung jawabnya besar. Berarti salah kalau misalnya si suami dominan ke emaknya, nggak boleh. Tidak, bukannya tidak boleh, memang harus. Pada dasarnya bukan dominan ya. Jadi seorang laki-laki itu harus pintar membagi perannya sebagai seorang anak dan sebagai seorang suami. Nah, di situ kuncinya adalah keterbukaan. Keterbukaan terhadap istri, bagaimana dia harus bersikap kepada ibunya. Tapi anak laki-laki tersebut tidak perlu untuk berbicara kepada ibunya. Keterbukaan mengenai istri tidak perlu. Lebih bagus tuh kalau mau berarti ini ya, kalau perempuannya atau istrinya tuh punya masalah tuh lebih baik ceritanya ke orang tua si istri ya, daripada cerita ke orang tua kita gitu sebagai suami. Bagaimanapun menurut gua permasalahan dalam rumah tangga ya nggak usah cerita ke siapa-siapa, lu berdua lah yang menyelesaikan, kecuali lu dalam keadaan yang sudah kepentok, yang sudah tidak bisa diselesaikan, barulah minta advice dari orang tua. Tapi selagi problem yang lu alami itu masih bisa diselesaikan, masih bisa dibicarakan, bicarakanlah. Namanya suatu masalah kan itu ujian itu pasti ada jawabannya, ya sudah. Yang Tuhan kan seperti itu, tidak ada ujian yang diberikan melebihi batas kemampuannya. Kemampuan berumah tangga pun sama, tidak akan melebihi batas kemampuan rumah tangganya. Menurut gua kalau langsung cerita ke orang tua, apa cerita ke orang tua atau ke mertua, cengeng lah. Bagaimanapun anak laki-laki itu yang tadi gue bilang, laki-laki itu menjadi nakoda bagi kapal. Yang mana kapal itu kita simbolikan ya itu keluarga. Itulah. Berarti selama ini pun orang-orang yang mertuanya ribut sama istrinya itu karena suaminya juga yang nggak bisa membalanskan itu ya. Membalanskan, memang tidak akan pernah balance. Lah terus gimana kalau nggak pernah balance? Serba salah dong Ya jadinya. itulah, harus ada ego yang terbunuh. Harus ada ego yang terbunuh. Ya, ego yang terbunuh pasti harusnya itu ego istri dan ego suami. Untuk orang tua, untuk mertua, kita harus ngalah untuk mereka. Karena konteksnya apa? Konteksnya kita hanya anak. Seperti itu, selesai. Nah itu kadang istrinya tuh suka nggak terima kalau misalnya dia tuh harus ngalah demi orang tuanya si suami. Tapi kebanyakan giliran untuk ke keluarganya dia akan pasti jauh lebih dominan gitu. Egois sih kalau menurut gua. Ya, yang tadi gue bilang tidak akan pernah balance, dan semua itu kuncinya ada di keterbukaan. Udah selesai. Harus saling terbuka, harus saling bicara satu sama lain. Yang paling penting adalah action dari seorang nakoda. Kalau saja memang ada keluarga istrinya yang membutuhkan pertolongan, tolong. Tapi kasih tahu ke istrinya, kalau suatu saat keluarga saya pun butuh, kamu dengan sukarela, dengan sukacita merelakan bahwasanya menolong keluarga saya. Selesai. Nah ada nggak kira-kira istri yang bisa selegowo itu? Coba tanya netizen, ada nggak kira-kira kalau kalian jadi istri, kalian begitu apa enggak? Coba komen.